Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Farmakokinetika dari Farmasi Angkatan 2020 dan hari ini kami akan mempresentasikan video edukasi mengenai dosis berulang IV dan PO. Kelompok kami beranggotakan Adriana Anastasia, Maria Gracia, saya sendiri Brian Tinanto, Marisa Felicia, dan juga Jericho. Pertama-tama tentunya kita harus tahu mengapa pengaturan dosis berbasis farmakokinetika dalam pemberian dosis berulang dalam praktik kefarmasian itu penting. Pentingnya itu karena adanya variasi intra dan intervidual yang mempengaruhi respons subterapeutik, yaitu konsentrasi obat di bawah konsentrasi efektif minimum atau KEM atau toksik, di mana konsentrasi obat di atas konsentrasi toksik minimum atau KTM. Maka perlu untuk dilakukan penyesuaian aturan dosis. Kita dapat mengambil contoh, suatu pasien memiliki berat badan 60 kg dan pasien lainnya memiliki berat badan 80 kg. Maka tentunya akan terdapat perbedaan dosis yang diberikan kepada kedua pasien tersebut karena adanya perbedaan berat badan. Selain dari faktor perbedaan berat badan, terdapat faktor lain seperti penyakit bawaan, komplikasi terhadap obat, dan faktor individual yang bervariasi. Lainnya dapat mempengaruhi dosis dari pemberian obat tersebut dari satu orang ke orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah steady state atau keadaan tunak pada pemberian berulang. Steady state atau keadaan tunak merupakan suatu keadaan di mana kadar atau konsentrasi obat yang telah diberikan baik secara oral maupun intravena sudah tidak lagi mengalami kenaikan atau penurunan ketika diberikan dengan dosis yang sama dan berulang pada frekuensi yang konstan. Di bawah merupakan dua profil farmakokinetik. Yang pertama merupakan profil farmakokinetik bolus IV berulang, yang kedua merupakan profil farmakokinetik oral dosis berulang. Di kedua profil farmakokinetik ini kita dapat melihat keadaan steady state itu ditandai dengan CSS. Selanjutnya ada faktor akumulasi pada pemberian berulang. Apabila suatu obat diberikan secara berulang dengan dosis kedua dan dosis seterusnya diberikan dalam jarak waktu yang lebih pendek daripada waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi sempurna dosis sebelumnya, maka akan terjadi akumulasi obat dalam tubuh. Nah, akumulasi obat ini dapat dihitung dengan faktor akumulasi yang dapat dilihat di bawah. Faktor akumulasi sama dengan 1/1 min E katau. Untuk profil farmakokinetiknya dapat dilihat di bawah. Di kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi puncak dari pemberian dosis pertama sampai CSS itu mengalami kenaikan terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh jarak waktu yang lebih pendek yang diberikan untuk dosis-dosis seterusnya, sehingga tubuh tidak sempat untuk mengeliminasi sempurna dari dosis sebelumnya, sehingga terjadi kenaikan pada puncak. Akan dijelaskan pemberian obat secara oral. Pemberian obat secara oral digambarkan pada gambar berikut ini. Pemberian obat secara oral melalui proses absorpsi, sehingga formula dosis obat sangat penting karena mempengaruhi bioavailabilitas. Bioavailabilitas merupakan persentase obat yang diabsorpsi tubuh dari suatu dosis untuk menghasilkan efek terapeutik. Obat masuk secara oral biasanya dalam bentuk tablet dan akan melewati lambung. Kemudian akan melewati disintegrasi, lalu disolusi, atau bisa langsung masuk ke saluran cerna atau intestinal. Di dalam tubuh, obat akan diabsorpsi di saluran cerna atau gastrointestinal, kemudian di metabolisme. Untuk penggambaran model farmakokinetika satu kompartemennya sebagai berikut pada gambar di sebelah kiri. Obat yang masuk secara oral akan masuk ke saluran cerna dan mengalami proses absorpsi atau digambarkan DGI. Kemudian, obat-obat tersebut akan terlarut di dalam tubuh dengan volume distribusi atau VD. Dan kemudian obat akan mengalami proses eliminasi atau DE. Selanjutnya, gambar di sebelah kanan adalah kurva kadar plasma versus waktu. Proses absorpsi dimulai dari titik 0. Mulai dari pemberian obat secara oral, dia akan masuk ke saluran cerna. Lalu, pada proses absorpsi, ia akan mencapai kadar puncak atau CP maksimum. Setelah itu, ia akan menurun termasuk pasca absorpsi. Kemudian obat akan mengalami fase eliminasi. Pada proses absorpsi, jumlah obat yang berada di saluran gastrointestinal akan lebih besar dibandingkan jumlah obat yang dieliminasi. Pada saat puncak, jumlah obat pada saluran gastrointestinal sama dengan jumlah obat yang dieliminasi dari tubuh. Pada fase pasca absorpsi, jumlah obat yang berada di saluran gastrointestinal lebih kecil dibandingkan dengan jumlah obat yang dieliminasi.
Untuk parameter farmakokinetika oral, yang pertama adalah laju absorpsi, yang merupakan kecepatan laju masuknya obat ke dalam sirkulasi sistemik dari absorpsi, yaitu saluran cerna oral sampai ke jaringan, yang digambarkan sebagai Ka. Jika terjadi hambatan pada saat absorpsi, maka nilai Ka akan menjadi kecil. Untuk rumusnya adalah laju absorpsi orde 1 dari gastrointestinal sama dengan D dGi per dt sama dengan min Ka dikali dGi dikali F, di mana dGi sama dengan minus D0 dikali E pangkat min Kt. Sehingga dapat disimpulkan rumus yang dapat digunakan adalah D dGi per dt sama dengan F kali Ka kali D0 kali E di pangkat min Kt. Parameter kedua adalah laju eliminasi, yaitu laju penurunan obat setelah proses kinetik mencapai kesetimbangan. Untuk rumusnya adalah dDe per dt sama dengan K kali dB. Laju perubahan jumlah obat di dalam tubuh per satuan waktu, yaitu dDb per dt sama dengan F kali Ka kali D0 dikali E pangkat min Kt di minus K kali dB. Sehingga hasil integrasi dan substitusi dB, yaitu sama dengan Cp kali Vd, menjadi Cp sama dengan F kali Ka kali D0 dibagi Vd dalam kurung Ka min K dikalikan E pangkat min Kt di minus E dikalikan minus Ka kali T. Selanjutnya adalah parameter T maksimum, yaitu waktu yang menunjukkan ketika kadar obat dalam sirkulasi sistemik mencapai puncak. Untuk rumusnya adalah T maksimal sama dengan ln Ka per K dibagi Ka minus K. Parameter yang keempat adalah C maksimum, yaitu merupakan kadar tertinggi dalam darah atau serum atau plasma dan menjadi tolak ukur apakah dosis yang diberikan cenderung memberikan toksisitas atau tidak. Dosis yang aman adalah dosis yang tidak melebihi kadar toksik minimal. Untuk rumusnya adalah Cp maksimum sama dengan A dalam kurung E pangkat min Kt maksimum di minus E pangkat min Ka T maksimum. Selanjutnya, parameter waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasi plasma tinggal separuh dari nilai awal. Untuk fungsinya sama dengan intravena bolus, dan untuk rumusnya sama dengan intravena bolus, yaitu dapat dituliskan T setengah sama dengan 0,693 per K eliminasi. Selanjutnya adalah volume distribusi. Volume distribusi merupakan volume cairan tempat obat terlarut atau perbandingan volume ketika suatu obat menghasilkan konsentrasi awal di plasma dengan total volume obat yang terdistribusi ke seluruh tubuh. Untuk rumusnya sama, yaitu Vd sama dengan D per Cp0. Terakhir adalah clearance. Clearance merupakan kemampuan tubuh untuk membersihkan darah atau cairan plasma dari obat yang termuat dalam tubuh per satuan waktu. Untuk rumus clearance yaitu minus K kali Vd. Selanjutnya akan dijelaskan prinsip model farmakokinetika intravena bolus. Untuk pemodelan ini digunakan untuk memprediksi jalur aliran obat di dalam tubuh serta memprediksi apabila terjadi disposisi obat. Untuk penggambaran modelnya terdapat di sebelah kiri, di mana IV adalah pemberian obat secara intravena bolus, dB adalah obat di dalam tubuh, Vd adalah volume distribusi obat, dan K adalah konstanta laju eliminasi. Pemberian obat melalui IV bolus langsung diinjeksikan secara cepat, tidak diabsorpsi, dan langsung masuk ke dalam darah yang bergantung pada perfusi darah, lipofilisitas obat, berat molekul, dan afinitas terhadap jaringan. Oleh karena itu, obat langsung tersebar ke seluruh kompartemen di tubuh dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh sehingga terjadi kesetimbangan antara jaringan dan darah. Setelah didistribusi, obat akan dieliminasi di ginjal yang mengikuti kinetika orde pertama, yaitu laju perubahan konsentrasi obat sama dengan konsentrasi obat yang tersisa. Untuk parameternya, yang pertama adalah volume distribusi, yang merupakan volume cairan tempat obat terlarut atau perbandingan volume ketika suatu obat menghasilkan konsentrasi awal di plasma dengan total volume obat yang terdistribusi ke seluruh tubuh. Volume distribusi berhubungan dengan konsentrasi serta dosis obat atau jumlah obat di dalam tubuh.
yang dapat digambarkan dalam rumus log CP sama dengan log CP0 min KT per 2,303, di mana CP adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T dan CP0 adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. Kemudian dapat disimpulkan lagi menjadi rumus CP sama dengan CP0 dikali E pangkat min KT. Dan setelah melalui ekstrapolasi dengan grafik log akan menghasilkan rumus VD sama dengan D per CP0, di mana VD adalah volume distribusi obat, D adalah jumlah obat di dalam tubuh, CP adalah konsentrasi obat saat waktu 0. Dari rumus yang tadi, jika dosis konstan dan konsentrasinya kecil, maka volume distribusinya akan besar. Jika volume distribusinya besar, maka obat terkonsentrasi akan banyak di ekstravaskular dan sedikit di intravaskular. Jika volume distribusinya kecil, maka obat terikat pada protein plasma sehingga konsentrasi intravaskularnya besar. Yang kedua adalah tetapan laju eliminasi yang menunjukkan proses eliminasi, yaitu laju penurunan obat setelah proses kinetik mencapai kesetimbangan. Laju eliminasi total dipengaruhi oleh laju metabolisme di hati dan laju ekskresi urin di ginjal, sehingga menghasilkan persamaan yaitu K sama dengan Km plus KE, di mana Km adalah laju metabolisme di hati dan KE adalah laju ekskresi urin di ginjal. Untuk kinetika orde pertama, rumusnya adalah dB per dt sama dengan min kali dB. Kemudian setelah diintegralkan, muncul persamaan log dB sama dengan min KT per 2,303 plus log dB0. Ketiga adalah waktu paruh yang merupakan waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasi plasma tinggal separuh dari nilai awal. Biasanya digunakan untuk memperkirakan kapan obat akan habis di tubuh, kapan pemberian dosis berulang seperti interval dan frekuensinya, dan kapan obat mencapai steady state pada pemberian berulang. Untuk rumusnya adalah ln CP per 2 sama dengan ln CP di minus K eliminasi dikali T setengah. Dapat juga ditulis ln 2 sama dengan K eliminasi dikali T setengah atau T setengah sama dengan 0,693 dibagi K eliminasi. Yang keempat adalah area under curve yang merupakan luas daerah di bawah kurva obat dalam sirkulasi sistemik versus waktu. Contoh grafiknya adalah di bagian sebelah kiri, di mana berwarna biru toska adalah AUC dan berwarna putih adalah AUC segmen. Fungsinya untuk menggambarkan lama atau durasi dan intensitas keberadaan obat di dalam tubuh. Intensitas yang dimaksud adalah tingginya kadar obat terhadap kadar efektif minimal, dan durasi yang dimaksud adalah lamanya kadar obat di atas kadar efektif minimal. Untuk perhitungannya, sebagai contoh di bagian kanan. Misalnya yang dicari adalah area bagian berwarna hijau yaitu CP2 dan CP3. Sehingga AUC2 dan 3 adalah CP2 ditambah CP3 dibagi 2 dikalikan T3 di minus T2. Yang kelima adalah clearance. Clearance merupakan kemampuan tubuh untuk membersihkan darah atau cairan plasma dari obat yang termuat dalam tubuh per satuan waktu. Clearance dibagi menjadi clearance total, yaitu CLT, clearance renal CLR, dan clearance non-renal CLNR, yang dapat digabungkan menjadi persamaan CLT sama dengan CLR plus CLNR. Untuk rumusnya, kinetika orde pertama adalah CL sama dengan laju eliminasi per konsentrasi plasma, di mana DAB per DT sama dengan CP. Untuk DAB per DT sama dengan CP dapat dirumuskan lagi menjadi minus K kali CP kali VD per CP, atau sama dengan minus K kali VD atau sama dengan CL. Untuk CL, satuannya adalah mili per menit. Berikut merupakan persamaan untuk memprediksi kadar obat apabila pasien patuh minum obat. Terdapat 5 rumus, yaitu CP untuk mencari konsentrasi obat dalam plasma, CP max untuk mencari konsentrasi tertinggi, CP min konsentrasi terendah, dan CP average untuk mencari konsentrasi rata-rata. Berikut merupakan persamaan apabila ada dosis yang lupa diberikan. Persamaan ini dapat juga dituliskan sebagai CP miss sama dengan CP dikurang E pangkat min KT miss, di mana KT miss dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Dan berikut ini merupakan persamaan apabila terdapat dosis yang terlambat atau terlalu cepat diberikan. Persamaan ini dapat juga dituliskan sebagai CP sama dengan CP miss ditambah E pangkat min KT aktual. Berikut merupakan keterangan-keterangannya.
CP merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu tes setelah pemberian obat. CP max merupakan konsentrasi maksimum obat dalam plasma. CP min merupakan konsentrasi minimum obat dalam plasma. CP average merupakan konsentrasi rata-rata obat dalam plasma. D adalah dosis, V adalah volume distribusi, K adalah konstanta kecepatan eliminasi, T adalah waktu setelah pemberian obat, N adalah jumlah dosis, dan tau adalah interval waktu pemberian dosis. Persamaan untuk memprediksi kadar obat pada pemberian oral berulang. Berikut merupakan rumus umum yang biasanya digunakan. Pada keadaan tunak, terdapat beberapa persamaan khusus, yaitu untuk menentukan konsentrasi rata-rata, konsentrasi maksimal, konsentrasi minimal, waktu pada konsentrasi puncak, dan waktu pada konsentrasi maksimal. Tidak perlu bingung pada penggunaan TP dan Tmax, karena TP hanya digunakan pada keadaan tunak. Berikutnya akan dimasuki oleh latihan soal. Bila diketahui dosis, interval pemberian, bioavailabilitas obat, volume distribusi, waktu paruh eliminasi, dan konstanta absorpsi, maka dapat pula diketahui konstanta eliminasi obat. Kemudian, tentukanlah konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal obat pada dosis pertama. Untuk menentukan konsentrasi maksimal pada dosis pertama, yaitu pada kondisi tidak tunak, maka diperlukan Tmax atau waktu pada konsentrasi maksimal. Tmax ditemukan sebesar 3,1 jam, maka nilai ini kemudian disubstitusikan kepada persamaan farmakokinetika. Didapatkan nilai konsentrasi maksimal obat pada dosis pertama yaitu 1,24 mg per liter. Kemudian, konsentrasi minimal pada dosis pertama dicari menggunakan rumus yang sama, namun dengan mengganti waktu dengan interval pemberian atau tau. Maka didapatkan nilai konsentrasi minimal obat pada dosis pertama sebesar 0,95 mg per liter. Berikutnya, tentukanlah konsentrasi plasma pada 4 jam setelah dosis ke-7. Untuk menyelesaikan persoalan, digunakan persamaan umum farmakokinetika, di mana nilai N disubstitusikan dengan 7, sedangkan nilai T disubstitusikan dengan 4, yang mewakili 4 jam setelah dosis ke-7. Maka didapatkan konsentrasi plasma sebesar 2,9 mg per liter. Selanjutnya, tentukanlah konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal pada kondisi tunak. Maka untuk menyelesaikan persoalan berikut, diperlukan waktu pada konsentrasi puncak yang dicari dengan persamaan berikut. Kemudian didapatkan TP sebesar 2 jam yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus konsentrasi maksimal pada keadaan tunak. Didapatkan nilai sebesar 3,2 mg per liter. Untuk menghitung konsentrasi minimal pada keadaan tunak, digunakan persamaan konsentrasi minimal yang telah dijelaskan sebelumnya. Didapatkan nilai konsentrasi minimal pada keadaan tunak yaitu 2,3 mg per liter. Berikutnya, tentukanlah konsentrasi rata-rata pada kondisi tunak, di mana persamaan ini sudah dijelaskan sebelumnya dan tinggal dilakukan substitusi saja. Didapatkan konsentrasi rata-rata sebesar 2,8 mg per liter. Berikut merupakan soal injeksi intravena bolus berulang. Ceftriaxone diketahui memiliki volume distribusi sebesar 0,18 liter per kilogram dan waktu paruh eliminasi 1,5 jam. Apabila seorang pasien dengan berat badan 75 kg diberikan injeksi intravena bolus sebesar 1 gram tiap 8 jam, maka tentukanlah 1. Konsentrasi minimum, maksimum, dan rata-rata pada keadaan tunak. 2. Konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9.
Ketiga, konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9 apabila dosis ke-7 lupa diberikan. 4. Konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9 apabila dosis ke-7 terlambat 2 jam. Yang diketahui dari soal adalah volume distribusi, di mana volume distribusi yang diketahui adalah 0,18 liter per kilogram dan harus dikalikan dengan berat badan pasien agar diperoleh nilai VD yang sebenarnya yaitu sebesar 13,5 liter. T setengahnya adalah 1,5 jam, berat badan pasiennya 75 kg, dosis yang diberikan kepada pasien adalah 1 gram yang setara dengan 1000 mg, taunya adalah 8 jam, lalu kita akan menghitung K terlebih dahulu. Nilai K diperoleh dari pembagian antara 0,693 per T setengah yaitu 1,5 jam dan diperoleh nilai K sebesar 0,462 per jam. Soal yang pertama adalah tentukanlah Cmax, Cmin, dan CAV pada dosis. Cara menghitung Cmax adalah dengan rumus DO per V dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau. Cmax yang diperoleh adalah 75,92585 mg per liter. Lalu, cara menghitung Cmin sama dengan cara menghitung Cmax, cuman dia ada ketambahan dikali dengan E pangkat min K tau. Langsung saja masukkan Cmax-nya yaitu 75,92585 mg per liter, lalu dikalikan dengan E pangkat min K tau, dan diperoleh hasil Cmin sebesar 1,898 mg per liter. Lalu untuk menghitung CAV, rumusnya adalah DO per V kali K dikali tau, dan diperoleh nilai CAV sebesar 20,04 mg per liter. Yang ditanyakan selanjutnya adalah konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9, di mana rumusnya adalah CP sama dengan DO per V dikali 1 min E pangkat min N K tau per 1 min E pangkat K tau, tutup kurung dikalikan dengan E pangkat min K T. Hasil CP yang diperoleh adalah sebesar 7,3527 satuannya miligram per liter. Soal selanjutnya yang ditanyakan adalah konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9 dosis jika dosis ke-7 lupa diberikan. Rumusnya adalah CP sama dengan DOP dikali 1 kurang E pangkat min N K tau per 1 kurang E pangkat min N K tau dikalikan dengan E pangkat min KT dikurangkan dengan E pangkat min K tau yang termin. Diperoleh hasil CP dari pemberian ke-9 jika dosis ke-7 lupa diberikan sebesar 7,3487,9 mg per liter. Soal selanjutnya adalah konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-9 apabila dosis ke-7 terlambat 2 jam. Maka rumusnya sama dengan yang sebelumnya, cuma dia ada ketambahan dikurangkan dengan E pangkat min K dikali T aktual, dan diperoleh nilai CP sebesar 7,3389 mg per liter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan contoh soal untuk pasien patu IV bolus. Di sini adalah skrip yang telah dimodifikasi sebelumnya, jadi kita coba run dari library. Nah, kita akan masuk ke pengaturan regimen dose, di mana karena ini kasus pasien patuh, interval yang saya gunakan adalah 6 jam. Jadi nanti dosisnya akan diberikan setiap 6 jam
Lalu pasien akan mengkonsumsi obat sampai 60 jam kemudian. Lalu kita akan coba merun. Di sini juga ada value di mana 750 merupakan loading dose dan dosis selanjutnya adalah 333 di mana itu adalah dosis pemberian yang teraturnya gitu loh. Lalu kita akan run sampai habis. Di sini dapat dilihat hasil dari grafik yang diperoleh oleh script ini untuk kasus ini. Selanjutnya adalah contoh kasus untuk pasien lupa dosis, di mana kita akan mencoba run dari script yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Kita coba run. Untuk regimen dos, di sini karena kasusnya pasien lupa dosis, saya akan memakai di mana pasien ini akan lupa pada dosis yang kelima. Jadi dosis yang kelimanya ini tidak ada. Oke, karena sudah kita run, berikut merupakan hasil grafik yang telah di-run sampai akhir, di mana kalau dibandingkan dengan grafik sebelumnya yang terlihat rata, karena pada kasus ini ada pasiennya lupa dosis kelima, jadi pada dosis kelima ada grafik yang sedikit turun di sini. Nah, itu merupakan perbedaan dari pasien yang patuh ya. Oke. Berikutnya untuk kasus pasien telat mengkonsumsi obatnya, di sini merupakan contoh script yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Lalu akan coba kita run sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya juga, kita akan mengatur regimen dos, di mana kalau pada kasus pasien lupa dosis, di sini kan lupa dosisnya di dosis kelima. Jadi yang harusnya di 24 jam dia minum obat, di sini tidak ada. Lalu kalau di sini kan pasiennya telat, dinyatakan pada dosis kelima pasiennya telat 3 jam. Jadi yang harusnya 24 jadi 27 jam dia minum obatnya. Dan untuk sisanya sama, kita akan coba run. Nah, berikut merupakan grafik yang dihasilkan dari percobaan RAS, di mana pasien dosisnya telat 3 jam. Jadi ada sedikit penurunan di sini. Ini yang membedakan dengan pasien yang patuh, di mana pasien patuh grafiknya rata karena dia telat 3 jam. Di sini ada sedikit penurunan. Oke, selanjutnya adalah contoh soal pada kasus subtopik oral, di mana script yang akan kami gunakan adalah script yang sudah dimodifikasi sebelumnya, jadi kita langsung run aja ya. Pada oral, kita akan mengatur dosis, bioavailabilitas, dan parameternya. Lalu, kita akan mengatur regimennya juga, di mana pada contoh kasus ini, kan pasiennya patuh. Saya akan mengatur intervalnya sebanyak 8 jam dan dia akan diberikan obat, si pasiennya ini akan diberikan obat selama 72 jam. Jadi kita lanjut run sampai akhir untuk melihat plotnya. Berikut merupakan grafik yang dihasilkan pada kasus ini, di mana pasiennya patuh jadi grafiknya rata. Oke, selanjutnya merupakan kasus di mana subtemanya tetap oral, tapi dosisnya lupa dan telat. Jadi kita langsung run aja sama seperti sebelumnya. Untuk regimen,
kita akan mengatur langsung untuk 2 kasus, di mana dosis yang ke-6 akan lupa, dan dosis yang ke-8 itu akan telat selama 4 jam. Ini alasannya mungkin karena obatnya ketinggalan dan baru sampai rumah. Kita langsung run sampai akhir untuk melihat plotnya. Dapat dilihat dari plotnya, dosis yang ke-6 hilang, lalu dosis ke-7 ada, dan dosis yang ke-8 grafiknya berdempetan dengan dosis yang ke-9 karena dia baru minum obat. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan pasiennya patuh. Nah, ini grafiknya rata, sedangkan di sini pasiennya ada yang lupa minum obat dan telat selama 4 jam di dosis ke-8. Sekian contohnya. Konsep loading dose. Dalam farmakokinetik, dosis loading adalah dosis awal obat yang lebih tinggi yang dapat diberikan pada awal rangkaian pengobatan sebelum diturunkan ke dosis maintenance yang lebih rendah. Tujuan dari pemberian dosis loading adalah untuk mencapai kondisi tunak pada awal pemberian obat sehingga efek terapi obat segera timbul. Berikut merupakan perhitungan dosis loading intravena bolus berulang, di mana diketahui bahwa konsentrasi obat dalam plasma yang diinginkan berkisar antara 10 hingga 20 mg per liter, dan volume distribusi obat yaitu 121,5 liter. Diketahui bahwa rumus dari loading dose adalah volume distribusi dikalikan dengan konsentrasi plasma yang diinginkan, sehingga didapatkan bahwa dosis loading bernilai 1,8225 gram obat. Berikutnya, perhitungan dosis loading oral berulang. Diketahui bahwa terdapat beberapa rumus untuk mencapai dosis loading, yaitu jika konstanta absorpsi lebih besar daripada Ke, jika absorpsi sangat cepat, adapun juga pendekatan lainnya untuk perhitungan dari dosis loading tersebut. Namun, pada kasus ini, diketahui bahwa konstanta absorpsi lebih besar daripada konstanta eliminasi, sehingga digunakan rumus yang pertama. Kemudian, persamaan tinggal disubstitusikan dengan yang diketahui, hingga didapatkan bahwa dosis loading diperoleh 588 mg. Berikutnya akan disimulasikan terkait dengan profil pemberian intravena bolus berulang dengan loading dose yang akan dilakukan pada RStudio. Berikut merupakan skrip RStudio yang saya gunakan. Diketahui bahwa jumlah obat pada kompartemen 1 adalah 0, kemudian konstanta eliminasi dan juga volume distribusi tercantum. Pemantauan obat akan dilakukan hingga 180 jam dengan interval 0,1. Regimen yang digunakan dijelaskan sebagai berikut, yaitu waktunya 0 hingga 180 jam dengan interval pemberian 6 jam, dan berikut merupakan maintenance dose. Kali ini belum dengan dosis loading supaya kelihatan bedanya bagaimana. Kemudian bila di-run maka regimennya seperti berikut. Bisa dilihat bahwa tidak ada loading dose di pemberian dosis pertama. Maka visualisasinya adalah sebagai berikut. Bila diinginkan, konsentrasi rentang terapeutik antara 10 hingga 20 mg per liter, maka dosis pertama ini belum mencapai konsentrasi terapeutiknya. Maka perlu ditambahkan dengan loading dose. Bila ditambahkan loading dose, maka sebagai berikut. Di sini saya tambahkan loading dose-nya sebesar ini, kemudian intervalnya turun jadi 30 karena yang direpetisi ini adalah maintenance dose. Maka jika di-run kembali, terlihat kalau misalnya di regimen pertama sudah ada loading dose-nya. Maka ini tinggal divisualisasikan saja.
Dan ini hasilnya. Jadi dari pemberian pertama sudah memasuki rentang konsentrasi terapeutik dari obat tersebut. Baik, selanjutnya akan disimulasikan terkait dengan profil dari pemberian oral berulang menggunakan loading dose dan tanpa loading dose dengan RStudio. Berikut ini skrip yang saya gunakan. Formatnya agak berbeda dengan yang barusan, di mana di sini loading dose dinyatakan pada statement ini. Pertama, kita seperti biasa tidak akan menggunakan loading dose dulu, sehingga dosis awalnya akan saya samakan dengan maintenance dose, yaitu 200. Diketahui juga bioavailabilitas dari obat, kemudian konstanta eliminasi, volume distribusi, dan konstanta absorpsi. Pemantauan diatur dari 0 hingga 84 jam dengan interval 0,1. Regimen yaitu hingga 72 jam dengan interval 8 jam dan value-nya 200 sama dengan dosis pertama tadi. Maka akan tampak sebagai berikut. Terlihat bahwa dari pemberian pertama hingga terakhir dia masih 200. Juga dosis pertamanya 200. Maka bila di out sekali lagi, akan tampak bahwa tanpa loading dose, interval yang pertama ini tidak memasuki rentang konsentrasi terapeutik dari obat. Maka diketahui bahwa diperlukan loading dose. Baik, sekarang bila ditambahkan loading dose, yaitu sebesar 550 mg pada awal pemberian, maka grafiknya akan menjadi demikian. Terlihat bahwa interval pemberian dari yang pertama ini sudah memasuki rentang konsentrasi terapeutik dari obat. Dengan demikian, loading dose-nya dinyatakan berhasil, yaitu antara 10 hingga 20 mg per liter. Sekian presentasi video edukasi singkat dari kelompok kami mengenai pemberian obat dosis berulang IV dan PO. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih.